Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa karena ada di rumah? Ada Pak dan juga Mama. Ada keperluan apa ya? Kami membicarakan hal penting. Oke, silakan Mas. Ada keperluan apa di sini? Jadi begini, kami telah mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi secara otomatis akan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benar kan? Ya, itu benar. Kami datang ke sini untuk meminta segera terlaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, apakah tidak diberikan dulu dengan PPKI? Tidak bisa, karena sebaiknya kita harus segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Apakah tidak bayar jika langsung melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Pas sebaiknya kita bicarakan dulu dengan PPKI, karena PPKI adalah salah satunya menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baik. Assalamualaikum. Silakan duduk. Wah, apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia segera dilaksanakan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang. Baiklah kalau begitu. Ya, kita permisi dulu, maaf telah mengganggu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Mohatta. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Mohatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikan secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Soebarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Mohatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Bagaimana kira-kira mungkin sebagai kondisi kemerdekaan? Baiklah, terus bagaimana Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita bermalah sama-sama kita di Jakarta? Yuk, kita pergi di sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maida. Permisi? Ya, silakan. Ada apa ya sama datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu aktivitas Anda. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah Jepang menyerahkan itu benar. Para muda terus bisa kami untuk melakukan pemerintahan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya baguslah, ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, memang berapa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Ya. Oh iya, silakan. Mari kita pernah proklamasi kita. Rasanya banyak orang yang membuat naskah proklamasi. Dan sepertinya Soekarno menghadap Ahmad Soekarno untuk membuat naskah proklamasi. Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Soebarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Mohatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai dibuat, tapi di mana proklamasi akan dibacakan? Bapak ikutnya. Tidak, di sana keamanan belum terjamin. Maaf, boleh saya menunjukkan bagaimana sih rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Ya, bisa aman.
Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhu tiba-tiba datang dan menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah ada proses pengibaran bendera itu? Tentu saja, itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera sekarang juga. Panggilkan dia. Ada apa Pak? Kenapa begitu benar itu? Tolong jahitkan kain merah dan putih untuk menjadi bendera sekarang juga. Sekarang, baiklah anak usahakan. Iya. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhu dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Maaf Bung, apakah upacara ini bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Oh iya, mari kita ke depan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia